Salam penyembahan bagi kita semua. Siapa dari Anda yang mau hidupnya sehat terus? Semua orang pasti mau hidup sehat, karena kesehatan adalah sebuah kebutuhan. Dan segala sesuatu akan menjadi sia-sia kalau kesehatan kita terganggu. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, kesehatan begitu berharga bagi kita. Ada sebuah pernyataan yang sering kita dengar mengatakan apa saja yang sehat pasti bertumbuh. Dalam kehidupan penyembahan juga dibutuhkan kesehatan. Penyembahan yang sehat pasti akan bertumbuh. Kalau kehidupan penyembahan pribadi kita sehat, maka kehidupan secara tim maupun secara korporat, penyembahan kita juga akan menjadi sehat. Oleh karena itu judul yang akan saya bagikan pada saat ini adalah Healthy Worshipper, atau bagaimana menjadi seorang penyembah yang sehat. Ada 3 ciri seorang penyembah yang sehat. Yang pertama, tahu dan mengerti panggilannya. Our calling is to worship, not just to do ministry. Kita dipanggil untuk menyembah. The ultimate calling of worshipper is to worship. Karena kita dipanggil untuk menyembah, kita dipanggil bukan untuk performa, bukan juga dipanggil hanya untuk melakukan tugas-tugas pelayanan. Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Kejadian, bangsa Israel dipanggil keluar untuk menyembah. Kita dipanggil keluar dari dosa, bahkan dari masa lalu kita, hanya untuk satu hal, yaitu menyembah Tuhan. Keluaran 7:16 berkata, "Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani," ini firman Tuhan, perintah Tuhan kepada Musa, "Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan," kepada Firaun maksudnya, "biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun, meskipun sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan." Saudaraku, kata beribadah dalam ayat ini dalam terjemahan New Living Translation dikatakan menyembah. Dalam Alkitab The Message juga dikatakan menyembah, to worship. Jadi bangsa Israel disuruh keluar untuk menyembah. Dan kita pun dipanggil keluar dari cara hidup kita yang lama, dari kehidupan dosa kita adalah untuk menyembah Tuhan. Not just to do ministry, bukan hanya untuk melakukan aktivitas-aktivitas rohani. Seringkali kita mengabaikan penyembahan pribadi kita, seringkali kita mengabaikan mesbah penyembahan pribadi kita. Dan bahkan kita lebih fokus pada melakukan aktivitas pelayanan di hari Minggu. Saudaraku, when we understand our calling, we will know our priority. Ketika kita mengerti panggilan kita akan tahu persis prioritas hidup kita. Yosua mengatakan, "Aku dan seisi rumahku akan menyembah Tuhan." Dalam Yosua 24 ayat yang ke-15 dikatakan, "Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku, kami akan menyembah Tuhan." Saudaraku, Yosua menyadari panggilannya. Sebagaimana bangsa Israel dipanggil keluar dari Mesir untuk tujuan beribadah, untuk Tuhan, tujuan menyembah. Sampai menjelang akhir hidupnya, Yosua konsisten kepada panggilannya, yaitu untuk terus menyembah Tuhan. Panggilan untuk menyembah. Itu sebabnya pada akhir hidupnya, menjelang akhir hidupnya, Yosua mengatakan, "Aku dan seisi rumahku akan menyembah Tuhan." Saudaraku, situasi, keadaan, tantangan, kesulitan, kekhawatiran hidup seringkali membuat kita lupa panggilan utama dalam hidup kita sebagai penyembah. Apalagi di masa pandemi. Saudaraku, panggilan kita tetap. As a worshiper, panggilan kita adalah sebagai penyembah. Season can change, but our calling to worship will never be changed. Musim bisa saja berubah, tapi panggilan kita sebagai penyembah tidak akan pernah berubah. Ciri yang kedua, sebagai penyembah yang sehat adalah love to worship, atau suka untuk menyembah. Suka membangun mesbah penyembahan, bahkan terus komitmen membangun mesbah penyembahan pribadi. Ini pertanyaan penting bagi kita sebagai penyembah. Kita semua yang ada dalam tim penyembahan, apakah kita suka menyembah Tuhan? Karena berada dalam tim penyembahan bukan hanya sekedar hobi, bukan sekedar karena talenta bisa bernyanyi atau bisa bermain musik. Semua itu akan menjadi sia-sia kalau kita tidak punya hasrat, kita tidak punya kerinduan, kita tidak punya kerinduan untuk menyembah Tuhan. Suka menyembah ini berbicara mengenai hati kita. Karena penyembahan berhubungan langsung dengan hati kita dan tidak ada hubungannya dengan alat musik. Karena Tuhan menginginkan hati kita.
lebih daripada aktivitas pelayanan yang kita lakukan. Penyembahan bukan performa di hari Minggu pagi, penyembahan itu bukan pertunjukan di hari Minggu pagi, tapi penyembahan berbicara mengenai kehidupan kita setiap hari. Apakah kita suka untuk menyembah Tuhan? Apakah kita suka membangun mezbah penyembahan setiap hari dalam kehidupan kita? Kejadian 28 ayat 20, Nuh membangun mezbah penyembahan. Abraham selalu membangun mezbah penyembahan. Kejadian 22 ayat 9, dia membangun mezbah penyembahan. Keluaran 17 ayat 15, Musa selalu membangun mezbah penyembahan. Pertanyaannya, apakah kita sebagai seorang penyembah, kita suka untuk menyembah Tuhan? Atau hanya karena tugas? Kesukaan menyembah akan menentukan sikap kita melayani Tuhan. Apakah kita suka membangun mezbah penyembahan dalam kehidupan pribadi kita, di rumah kita, di kamar kita, tempat kita bekerja, di mana saja kita ada? Apakah kita suka untuk menyembah Tuhan? Penyembahan bukanlah tugas pelayanan, tetapi kehidupan seorang penyembah. Saudaraku, esensi dari penyembahan adalah keintiman dengan Tuhan. Pertanyaan besar, apakah kita suka untuk menyembah Tuhan? Ciri yang ketiga sebagai seorang penyembah yang sehat adalah bergaul dengan Allah. Kejadian 5 ayat yang ke-24, Henokh hidup bergaul dengan Allah. Kata bergaul dalam New Living Translation dikatakan close worship, atau close fellowship, atau walk steady dalam terjemahan The Message. Bergaul berarti berjalan senantiasa bersama-sama dengan Allah, connect dengan Allah senantiasa, terhubung dengan Allah. Bergaul juga berbicara mengenai satu usaha atau gaya hidup yang berkesinambungan, bergaul dan terhubung dengan Allah. Anytime, anywhere, kapan saja, di mana saja. Mengapa seorang penyembah harus connect dengan Allah atau terhubung dengan Allah? Saudaraku, kita penyembah adalah pembawa pesan Tuhan kepada jemaat melalui lagu-lagu yang kita nyanyikan. Kisah mengenai kemah suci Musa. Saudaraku, pembawa kemah suci ada dari suku Lewi atau pelayan dalam kemah suci dari suku Lewi ada kurang lebih 8.000 orang suku Lewi melayani di kemah suci pada waktu itu. Dan di padang gurun, saudara, bangsa Israel tidak akan pernah berjalan sebelum suku Lewi berjalan lebih dulu di depannya, membawa kemah suci dan seluruh perabot kemah suci. Artinya apa? Bahwa mereka akan menunggu suku Lewi berjalan lebih dulu, baru kemudian suku-suku yang lain baru boleh berjalan mengikutinya. Nah, ini yang saya maksudkan, bahwa sebagai penyembah kita inilah pembawa pesan Allah. Kalau suku Lewi sudah berjalan, pesannya adalah, artinya apa? Suku-suku lain boleh mereka berjalan mengikuti suku Lewi setelah mereka berjalan. Jadi peranan suku Lewi sangat penting di tengah bangsa Israel. Karena mereka harus menunggu suku Lewi berjalan, mengikuti tiang awan dan tiang api, baru suku-suku yang lain boleh berjalan mengikuti. Ketika suku Lewi berjalan, artinya mereka memberikan pesan kepada suku-suku yang lain, ayo berjalanlah. Jadi peran suku Lewi begitu krusial dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Oleh karena itu peran kita sebagai pelayan penyembah di gereja, sebagai suku Lewi yang saya katakan demikian, begitu serius. Karena jemaat mendengarkan pesan Tuhan dari lagu-lagu kita. Oleh karena itu, sebagai penyembah kita harus bergaul dengan Allah. Dan untuk mendapatkan hati Allah dan mendapat pesan Allah, tidak ada cara lain selain kita punya intimacy, kita membangun keintiman, kita punya hubungan, kita bergaul dengan Allah. Cuman satu caranya untuk kita mendapat pesan dan hati Allah, terhubung dengan Dia. Mazmur 65 ayat keempat berkata, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Ini Mazmur Daud, dia katakan, berbahagialah orang yang Tuhan suruh mendekat kepadanya. Artinya apa, saudara? Bahwa Tuhan sangat rindu untuk kita hidup mendekat senantiasa kepada Dia. Tuhan rindu untuk kita hidup bergaul dengan Dia. Kalau kita ingat cerita atau kisah dalam Yohanes 11, Marta dan Maria. Marta sibuk melakukan pekerjaan pelayanan, tetapi Maria dia tahu prioritasnya, yaitu dia duduk di kaki Yesus. Dia mendekat kepada Allah, mendekat kepada Tuhan dan mendengarkan Tuhan berbicara. Saudaraku, seorang penyembah dia tahu prioritasnya, bergaul dengan Allah. Worship is a relationship. Worship is an intimacy dengan Tuhan.
bukan soal lagu favorit, bukan soal musik favorit. Untuk kita bisa mendapat hati Tuhan, kita harus hidup, bergaul dan terhubung dengan Allah senantiasa. Dalam tim penyembahan kita adalah pembawa pesan Allah lewat lagu-lagu yang kita nyanyikan. Oleh karena itu kita harus bergaul dengan Allah. Untuk apa saudara? Untuk mendapatkan hati Tuhan dan mendapatkan pesan Tuhan yang kita bisa bawakan lewat lagu-lagu kita yang kita nyanyikan. Jadi apakah ciri seorang penyembah yang sehat? Yang pertama, tahu panggilannya. Yang kedua, suka untuk menyembah. Yang ketiga, bergaul dengan Allah. Sebelum saya mengakhiri apa yang saya sharingkan pada saat ini, renungkan dua pertanyaan ini. Yang pertama, apa yang kamu pelajari dari apa yang saya bagikan? Dan yang kedua, apa komitmenmu sebagai seorang penyembah? Have a blessed worship. Selamat menyembah. God bless you.